Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan konsep negara kesatuan unitarisme dan karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Saya, Kartika Rizky Maulidia, absen 14. Saya, Laili Fauziatul, absen 15. Saya, Lukman Hakim Kurniansyah, absen 16. Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk-bentuk negara dibagi menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan adalah negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat. Negara kesatuan ada sentralisasi dan desentralisasi. Untuk negara serikat merupakan bentuk gabungan beberapa negara bagian atau tidak berdaulat yang menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah pusat yang menyangkut kepentingan bersama dalam beberapa urusan. Daerah tidak memiliki wewenang untuk membuat dan menetapkan peraturan sendiri atau mengurus sistem rumah tangganya sendiri. Akan tetapi, dalam suatu negara kesatuan yang bersistem desentralisasi, daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Untuk menampung berbagai aspirasi dari masyarakat di daerah, terdapat parlemen daerah. Akan tetapi, pemerintah pusat tetap memegang penuh kekuasaannya yang tinggi. Negara kesatuan juga sering disebut sebagai negara unitaris, unity, dan sebagainya, yang berarti negara tunggal atau satu negara, yang monosentris atau berpusat satu. Dalam suatu negara kesatuan hanya terdapat suatu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku untuk berbagai wilayah negara. Hakikatnya, negara kesatuan yang sebenarnya merupakan kedaulatan tidak terbagi-bagi baik ke luar maupun ke dalam, dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. Konsep negara kesatuan. Negara kesatuan sendiri adalah negara yang berdaulat dengan kekuasaan tertingginya dipegang oleh pemerintah pusat. Negara kesatuan merupakan bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat dan pemerintah pusat juga bisa menyerahkan sebagian kekuasaan kepada daerah berdasarkan hak otonomi. Akan tetapi, pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat suatu negara. Jadi, pada hakikatnya, negara kesatuan adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi, baik ke dalam maupun keluar, serta kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. Nah, negara kesatuan sering juga disebut sebagai negara unitaris, yang artinya negara tunggal atau suatu negara yang monosentris atau berpusat satu. Dalam hal ini, negara kesatuan adalah negara yang tersusun secara tunggal, yaitu kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat dalam hal ini memegang kedaulatan penuh terhadap suatu negara serta berperan dalam hubungan di dalam dan di luar negeri negara. Ajaran hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya bisa dilakukan secara langsung. Sistem negara kesatuan terbagi menjadi dua, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Sistem sentralisasi yaitu dalam sistem sentralisasi semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya menjalankan perintah dan peraturan dari pemerintah pusat. Daerah pada sistem ini tidak memiliki wewenang untuk membuat peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Indonesia sendiri merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Adanya sistem ini membuat pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom, yaitu provinsi dan kabupaten kota. Akan tetapi, ada kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, justisi, keamanan, moneter, dan fiskal nasional. Karakteristik negara kesatuan.
Berikut ini beberapa karakteristik negara kesatuan, khususnya negara Indonesia kita ini. Di antaranya, 1. Tekad Indonesia untuk menjadi negara kesatuan sudah ada sejak kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. 2. Negara kesatuan dalam pembentukannya bagi negara Indonesia sudah tertulis dalam alinea kedua di pembukaan UUD 1945. 3. Prinsip negara kesatuan juga semakin dikuatkan dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. 4. Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam merubah UUD 1945 menetapkan bahwa negara kesatuan merupakan bentuk mutlak dari negara Indonesia. Yang kelima, wilayah negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang dimana hak dan batasnya sudah ditetapkan undang-undang. Karakteristik NKRI ditinjau dari sisi pengetahuan tentang Nusantara dibagi menjadi 5, yaitu 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara gugusan pulau. 2. Negara Kesatuan Republik Indonesia mendorong warga negara Indonesia untuk menjaga keamanan negara. 3. Berpedoman teguh kepada nilai 5 sila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, membantu melakukan upaya pelestarian kebudayaan nasional. Yang kelima, melaksanakan aktivitas ekonomi yang berkeadilan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara gugusan pulau. Karakteristik pertama, NKRI ditinjau dari pengetahuan tentang Nusantara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara gugusan pulau. Karena Indonesia memiliki jumlah pulau yang banyak, yaitu berjumlah sekitar 17.000 pulau. Dengan demikian, seluruh rakyat Indonesia wajib menjaga kelestarian pulau yang ada di Indonesia. Caranya, cukup dengan tidak membuang sampah sembarangan di pulau yang dikunjungi. Selanjutnya, melaporkan kasus jual beli pulau ilegal supaya tidak diklaim orang asing. Negara Kesatuan Republik Indonesia mendorong warga negara Indonesia untuk menjaga keamanan negara. Sifat kedua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan wawasan mengenai Nusantara adalah ikut berpartisipasi aktif untuk menjaga keamanan negara dari hal-hal yang berpotensi mengancam keutuhan NKRI. Contohnya, melaporkan kepolisian apabila ada tindakan kriminal bersenjata. Selain itu, ikut mendaftar menjadi anggota TNI. Tujuannya agar pasukan TNI jumlahnya semakin banyak untuk menghadang serangan musuh. Sebab itu, pasukan TNI menghadapi masalah penangkapan ikan ilegal di Laut Natuna. Selain itu, bersiap siaga di Laut Cina Selatan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Berpedoman teguh kepada nilai 5 sila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ketiga, yakni berpedoman teguh pada nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 agar terciptanya kehidupan aman dan damai, misalnya menghormati pemeluk agama lain sesuai dengan isi sila pertama di naskah Pancasila. Kemudian, sebagai warga negara yang baik, tidak boleh membunuh orang lain, karena setiap orang berhak hidup dan mempertahankan hidupnya sendiri. Hal itu sesuai dengan pasal 28 huruf A Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulannya, orang yang melakukan pembunuhan telah melanggar konstitusi. Membantu melakukan upaya pelestarian kebudayaan Nusantara. Karakter keempat Negara Kesatuan adalah seluruh rakyat Indonesia wajib turut serta untuk melakukan upaya pelestarian kebudayaan Nusantara. Alasannya supaya kebudayaan yang ada di Nusantara tidak punah karena diambil oleh negara lain ataupun sudah tidak ada orang yang melestarikan budayanya. Lalu ada usaha apa yang perlu dilaksanakan untuk menjaga kebudayaan Nusantara? Contohnya menonton pertunjukan wayang kulit yang diselenggarakan oleh seniman wayang. Kemudian memakai batik setiap tanggal 2 Oktober untuk memperingati Hari Batik Nasional karena batik sudah menjadi warisan budaya dunia. Melaksanakan aktivitas ekonomi yang berkeadilan.
Karakter negara kesatuan yang kelima adalah melaksanakan aktivitas ekonomi yang berkeadilan. Artinya, semua orang tidak boleh melakukan monopoli sumber daya ekonomi supaya seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati kekayaan sumber daya alam negaranya sendiri. Meskipun kenyataannya hanya 2-4% orang Indonesia yang menikmati kekayaan sumber daya alam Indonesia, padahal semua itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Adapun isinya adalah semua kekayaan alam yang ada di Indonesia semuanya milik negara, tetapi hanya digunakan untuk kemakmuran rakyatnya semata. Jadi gunakanlah sumber daya alam seperlunya saja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik enak ya gemerah. Yo, presentasikan yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan konsep negara kesatuan unitarisme.